Shalom, salam sukacita. Bersama Heavenly Light Ministry, mari kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang hari ini, kita tidak belajar teori saja. Kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan, bisa saja itu ada dalam diri kita tanpa kita sadari. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga, ialah Pride versus Humility. Kesombongan versus kerendahan hati. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang jujur. Pernahkah kita merasa bahwa saya ini cukup kuat? Pernahkah kita merasa bahwa saya ini benar-benar lebih daripada orang lain? Hati-hati, itu bisa jadi adalah tanda kesombongan. Dan yang paling berbahaya dari kesombongan adalah kita sering tidak sadar bahwa kita sedang sombong. Pertanyaan untuk kita, dari mana kira-kira asal kesombongan itu? Apakah itu dimulai dari manusia? Apakah itu dimulai dari dalam diri kita? Mari coba kita lihat sendiri bahwa ternyata kesombongan pernah terdeteksi pertama kali di sorga. Lucifer jatuh bukan karena dia lemah, tapi karena dia ingin lebih tinggi. Dia berkata dalam hatinya, aku mau naik, aku mau menyamai yang maha tinggi. Dia mau menjadi seperti Allah. Mari coba kita lihat, pola yang sama masuk ke dunia ini di Taman Eden. Kamu akan menjadi seperti Allah. Apa artinya? Dia tidak mau lagi bergantung pada Tuhan. Dia mau menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Jadi, sederhananya saya katakan, akar kesombongan itu ialah saya tidak butuh Tuhan. Saya bisa melakukan sendiri segala-galanya. Mari kita lihat sekilas bahaya dari kesombongan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Coba kita lihat, kira-kira ciri sederhananya saya boleh gambarkan seperti ini. Apa yang akan terjadi kalau seandainya seseorang itu sombong? Apa yang akan terjadi? Pertama, dia itu orang tipenya sulit diajar. Yang kedua, dia merasa bahwa hanya dia yang paling benar. Dia punya ide saja yang benar. Ketiga, dia mulai menjauh dari Tuhan. Hati-hati, karena Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa kesombongan selalu berakhir dengan kejatuhan. Tetapi masalahnya, orang sombong, dia tidak pernah bilang bahwa, oh saya ini sombong. Malah sebaliknya, dia bilang, saya ini kan cuma percaya diri. Saya ini kan hanya berbicara tegas. Saya kan cuma lebih tahu dari dia. Saudaraku, kesombongan bisa jadi terselubung tanpa kita lihat, tanpa kita sadari, bahkan tanpa pernah kita pikirkan bahwa sebenarnya kita sudah bertindak sombong. Kalau kita tidak bisa ditegur, hati-hati, itu tandanya kita sedang mengarah kepada kesombongan. Mari coba kita lihat sekilas. Ada contoh-contoh praktis yang saya pikir dalam pelajaran kita yang boleh kita lihat. Karena kalau kita jujur, kita sering jatuh ke dalam dosa. Bukan karena kita lemah, tapi sebaliknya karena kita merasa kita kuat. Saat kita berhasil, kita mulai berpikir, oh ini karena saya. Dan ingat, disitulah masalahnya dimulai. Banyak orang jatuh bukan karena dia tidak mampu melakukan tanggung jawabnya, karena dia lemah. Harus diingat, kesuksesan tanpa Tuhan itu adalah awal kehancuran. Mengapa? Kita mungkin bertanya dalam diri kita. Karena kita mulai mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan. Ingat, seharusnya milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Oh, kita sukses karena kita sendiri, karena pencapaian kita. No. Sekarang, mari coba kita balik pelajaran kita. Apa itu kerendahan hati? Rendah hati bukan berarti lemah. Bukan berarti juga, oh kita tidak mampu. Atau kita minder. Rendah hati itu, saudaraku, yaitu saya sadar
bahwa semua yang saya miliki ini datangnya dari Tuhan. Makanya orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur, dan orang yang mau berubah. Bila kita katakan, oh kita hebat, hati-hati. Berarti dia tidak akan menggunakan kekuatan Tuhan. Tapi ketika kita katakan, Tuhan saya tidak mampu, maka saya akan gunakan kekuatan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin sadar bahwa kita ini kecil. Yang terbaik, mari kita lihat contoh terbaik dalam Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dia mau menjadi hamba. Dia tidak datang untuk dipuji, tetapi dia datang untuk melayani. Dia tidak datang untuk meninggikan diri karena dia raja di atas segala raja. Tetapi sebaliknya, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Mati dengan cara yang memalukan. Kalau Yesus saja menjadi rendah hati, siapa dengan kita ini sampai kita terlalu sombong? Sekarang saya rindu agar kita memeriksa diri kita. Apakah saya ini mudah tersinggung? Apakah saya ini tidak mau dikritik? Apakah saya ini sulit untuk menerima masukan dari orang lain? Apakah saya merasa bahwa, oh saya yang lebih benar daripada A, B, dan C? Periksa diri kita. Kalau iya, mungkin ada kesombongan di hati kita. Tapi kabar baiknya saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang mau merendahkan diri. Kesombongan akan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi kerendahan hati akan membawa kita dekat kepadanya. Dan Tuhan akan meninggikan mereka yang mau merendahkan diri. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Melalui pelajaran singkat ini, kita akan menyadari bahwa ternyata lebih baik menjadi rendah hati di hadapan Tuhan daripada tinggi di hadapan manusia, tetapi kemudian jauh dari Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan.